Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota 2 orang dengan saya sendiri Mamlatur Rohmah dan teman saya yaitu Ramlan. Nah, kali ini kami akan berbagi sedikit materi tentang metode permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian permainan. Belajar dengan bermain adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pembelajaran. Tindakan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan memperoleh mutu yang optimal. Jadi, dalam sebuah pembelajaran untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, kita butuh metode yang pas untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Misalnya kita menggunakan metode ini, yaitu metode permainan. Nah, di sini kita bukan hanya belajar, tapi kita juga bermain. Nah, disitulah seorang siswa akan berpikir, oh seperti ini loh pembelajaran, ternyata menyenangkan ya gitu. Ternyata belajar itu nggak bikin bosen gitu. Nah, dengan adanya metode ini, siswa akan lebih menyenangkan, lebih betah lagi di kelas, dan mereka itu akan semangat untuk belajar. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam permainan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih macam-macam permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, tentunya banyak banget. Tetapi kami mengambil sebagian yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini kita pasti sudah tidak asing lagi kan? Di sini kita dianjurkan menjawab pertanyaan dengan jawaban kata yang sesuai dengan jumlah kotak tersebut yang sudah ditentukan. Jadi di sini itu kita menyediakan jumlah kotak. Misalnya kita menyediakan 4 kotak dan kita menyediakan pertanyaan. Pertanyaan itu harus sesuai dengan jawaban kotak yang disediakan. Nah, misalnya yang kita minum nomor 2 itu, maka di situ jumlah kotaknya berapa? 3. Maka jawabannya yang kita minum sehari-hari apa? Air. Nah, air berarti kan sesuai dengan angka, katanya sesuai dengan kotaknya 3, dan air itu terdiri dari 3 kata. Nah, yang selanjutnya yaitu yang sering kita jumpai, yang sering kita temui, yaitu kuis antar tim, di mana permainan ini bertujuan untuk mengatur kekompakan antar tim. Misalnya, deretan sebelah kiri kita kasih nama tim A, yang deretan tengah kita kasih nama tim B, dan deretan sebelah kanan sendiri itu kita namai dengan tim C. Nah, di situ kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada tim A. Ketika tim A tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan, maka kita lempar ke tim B. Apabila tim B bisa menjawab pertanyaan, maka
tim B lah yang mendapatkan poin. Nah, disitulah mereka akan beradu kekompakan, beradu untuk memperebutkan poin yang terbanyak, itulah yang pemenangnya. Nah, ini pasti permainan yang sangat seru sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ramlan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rohma. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjodohkan gambar. Permainan ini sudah biasa dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Bentuk permainan ini paling baik jika dilakukan dalam suasana seperti dalam perlombaan. Contoh permainan: jodohkanlah gambar di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan dengan tepat. Nomor 1 itu dia gambarnya dengan bagian E, Islam. Nomor 2 itu bagian C, Kristen atau Katolik. Nomor 3 itu Buddha. Nomor 4 itu Hindu. Nomor 5 itu dengan D, Garuda Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyusun kalimat. Menyusun kalimat adalah, pada permainan ini kedua anak diminta untuk berdiri berjajar. Anak yang dilahir pada bulan awal berdiri paling depan. Selanjutnya guru mengawali dengan sebuah kalimat. Dari kalimat yang sudah diucapkan secara lisan tersebut akan ditemukan kata akhir. Kata akhir tersebut dilakukan oleh anak berikutnya menjadi kata pertama untuk membuat kalimat baru. Contoh, setiap hari aku pergi sekolah naik sepeda. Terus selanjutnya, sepeda biru adalah hadiah lomba melukis. Melukis adalah pekerjaan yang aku sukai. Sukailah karya bangsa sendiri. Sendiri di rumah sangat susah. Susah senang itulah kembang kehidupan. Kehidupan di dunia harus penuh dengan perdamaian. Contohnya seperti itu, dan seterusnya. Agar permainan ini semakin menarik, anak yang salah satu tidak bisa membuat kalimat diminta untuk menghibur teman-temannya dengan bernyanyi atau berjoget. Tindakan ini sebagai suatu bentuk motivasi kepada siswa-siswi agar semua kreatif dalam belajar dan sportif dalam permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penerapan PBI. Langkah-langkah penerapan permainan dalam PBI, banyak cara bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode permainan. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 keterampilan berbahasa itu, kita bisa memadukannya dengan beraneka ragam permainan. Langkah-langkah yang harus kita persiapkan adalah, pertama, menghubungkan topik pembelajaran yang ada, yang akan kita sampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan tersebut. Jika kita bisa membuat kreasi sendiri dan bisa menerapkannya dengan baik, berarti kita telah menciptakan inovasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. Kedua, persiapkan model permainan itu dalam sebuah rancangan tertulis dengan memperlihatkan pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. Dalam keterampilan mendengarkan, anak-anak diajak mendengarkan lagu seperti lagu bunga yang dibawakan oleh satu kelompok mahasiswa atau mahasiswi dalam kelas. Mahasiswa-mahasiswi yang lainnya mencatat kata-kata syair atau lagu tersebut, kemudian memberikan tanda bacanya dan mengingat irama lagu yang dibawakan. Bisa juga lagu itu didengarkan dari kaset rekaman yang telah disediakan oleh guru. Mahasiswa-mahasiswi
tinggal mendengarkan semuanya. Terus selanjutnya keterampilan berbicara. Mahasiswa-mahasiswi, kita bentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan tentang sifat bunga kelompok yang sudah selesai. Meneriakannya yel-yel nama kelompoknya, kemudian membacakan hasilnya. Untuk keterampilan menulis, guru bisa memberikan tugas individual untuk menulis karangan tentang bunga atau juga bisa dibuat tugas secara kelompok untuk membuat suatu puisi sederhana tentang bunga. Hasilnya bisa dibacakan pada saat nanti memasuki pembahasan keterampilan membaca. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.